Kami mendiagnosa Ibu Rani menderita kanker rahim. Sudah stadium akhir. Kasian, Di. Bukan punya aku kok. Hah? Terus punya siapa? Gue gak suka ya, minuman gue lo minum. Nantangin gue lo! Masa tau gak? Lo berani banget sih sama gue! Dasar! Lo tuh yang udah buat gue basah berani kayak gitu lagi! Tau gak lo yang udah nyiram gue pakai air? Udah. Nanti kalau ketahuan dekan kalian bisa diskors. Ririn, Tasya, ayo ke kantor. Gara-gara lo tau gak? Lo yang duluan! Ih, apa-apaan sih lo? Apa? Lo berani sama gue? Kalau lo emang berani sama gue tunggu lo di depan kampus. Gue tunggu lo. Udah. Gak usah cari ribut sama Ririn. Kamu akan terpulang. Daripada kamu dicegat sama mereka. Tasya, Apaan sih? kamu tuh diskors sama dekan. Kalau kamu ribut lagi sama Ririn, kamu bisa dikeluarin dari kampus ini. Ini semua bukan urusan kamu. Lagian aku gak butuh kamu, mendingan sekarang kamu pulang. Dasar kamu keras kepala. Bener juga ya apa kata Andi. Lebih baik gue nggak usah deh cari masalah lagi sama Ririn. Ya udah, tapi jangan lama-lama. Istirahat ya. Masya Allah. Rani. Bangun, Ran. Selalu aja kayak gini. Mama pulang telat. Mama gak pernah punya waktu buat aku. Rani. Mas, aku di mana? Tenang. Berbaring aja dulu. Tadi dokter sudah memeriksa kamu. Perut kamu di USG, terus darah kamu diambil, dibawa ke laboratorium. Nah, sambil menunggu hasil lab, kamu istirahat saja dulu di sini ya. Gak, Mas. Aku nggak bisa tinggalin Tasya sendirian di rumah. Aku harus pulang, Mas. Rani, sakit kamu berat. Kamu tadi pendarahan. Kamu harus dirawat beberapa hari di sini. Soal Tasya, biar nanti aku yang bilang. Aku harus pulang, Mas. Aku nggak mau Tasya marah sama aku.
Iya, iya. Tapi minta izin dulu sama dokter ya. Sebentar. Hati-hati. Udah mas, aku nggak apa-apa kok. Aku bisa sendiri. Iya. Tapi ingat besok harus cek lagi ke rumah sakit ya. Biar ketahuan hasil labnya. Iya mas. Terima kasih ya. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa mas. Mas pulang aja. Terima kasih ya mas. Hati-hati ya. Tasya diskors. Dia kok gak cerita sama aku? Sayang, bangun deh. Ini Bang udah pulang. Tasya, ada yang mau tanyain sama kamu, nak. Bangun, sayang. Kasihan juga kalau malam-malam begini aku bangunin dia. Besok pagi aja aku tegur. Palingan mama mau ngomong kalau dia mau kawin lagi sama bosnya. Kapan sih mama bisa peduli sama aku? Nggak pernah. Mama cuma mentingin dirinya sendiri. Ya, benar Bu. Tasya diskors. Kemarin dia berkelahi sama temannya. Hanya karena temannya tanpa sengaja meneguk minumannya. Tasya memang sudah sering bertengkar dan berkelahi sama temannya. Semua hanya karena masalah sepele saja. Kadang temannya meminjam pulpen yang tergeletak di meja. Kadang juga temannya menduduki bangkunya tidak lama. Tasyanya langsung marah, Bu. Saya tidak tahu kenapa Tasya mengucilkan diri dari pergaulan. Tasya tidak suka berteman. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan selama ini? Sampai-sampai anakku tumbuh menjadi gadis yang sangat menyedihkan pun aku nggak tahu. Aku terlalu sibuk mengumpulkan uang untuk masa depan anakku. Apa dokter? Sel kanker saya sudah menyebar ke organ tubuh
Ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Makanya aku mau izin untuk mengundurkan diri, Mas. Gila kamu. Pesanan gaun pengantin lagi banyak-banyaknya. Kamu malah mau minta berhenti. Gimana aku bisa mempertanggungjawabkan ke pelanggan kalau pesanannya nggak tepat waktu nanti? Ayolah, kalau memang penyakit kamu nggak terlalu parah, kamu istirahat aja. Cuti 2 hari lah, ya. Aku masih butuh tenaga kamu. Kalau aku sehat, aku janji, Mas, akan kerja di sini lagi. Soal rancangan gaun pengantin, aku sudah berikan kepada pegawai di sini. Nanti aku akan sekali-sekali datang ke sini untuk mengecek pekerjaan mereka. Beneran nih, kamu nggak apa-apa. Soalnya sikap kamu aneh sekali, pakai minta berhenti lagi. Maaf, Mas Gunawan. Aku terpaksa harus bohong sama kamu. Aku nggak mau ngerepotin kamu terus. Saya tuh bener-bener nggak habis pikir ya. Kemauan Mbak Rani tuh sebetulnya apa sih? Kita pakai suruh ngumpul-ngumpul seperti ini. Kalau nggak memandang kalian, saya tuh udah males nurutin kemauan Mbak Rani. Shh, Mbak, jangan berisik. Mbak Rani itu lagi istirahat di kamar. Tadi tuh saya lihat juga Mbak Rani kelihatannya pucet, Mbak. Sepertinya lagi sakit. Apa? Mbak Rani sakit? Hah, syukurlah kalau seperti itu. Makanya ya, kalian berdua itu kalau jadi orang jangan pelit-pelit. Nanti akan kena azab dari Allah. Masya Allah, Mbak. Mbak Mia nggak boleh ngomong kayak gitu, Mbak. Kalian nggak tahu sih, kemarin Mbak itu datang ke sana untuk meminjam uang 20 juta rupiah untuk biaya kuliah. Iya, tumben kamu datang kemari. Ada apa? Begini Mbak Rani, saya boleh ya minta tolong mau pinjam uang 20 juta aja Mbak. Karena saya kan butuh untuk masuk kuliah anak saya Mbak. Tapi ya itu Mbak, saya nggak punya uang masuk sama uang kuliahnya. Boleh ya Mbak ya? Aduh Mia, kalau segitu aku nggak bisa kasih. Aku kan juga perlu nabung buat Tasya. Gimana kalau aku kasih 5 juta aja ya? Apa Mbak? 5 juta doang? 5 juta buat apaan Mbak? Hah, Mbak itu pelit banget ya. Secara Mbak itu kan kerjanya juga udah lama. Apalagi desainer gaun pengantin. Mbak nggak percaya ya sama saya? Masa mau kasih pinjam 5 juta nanti saya kembalikan Mbak pasti. Maaf Mia, nanti aku transfer 5 juta ya ke rekening kamu ya. Aku mau pergi. 5 juta dasar pelit. Ya ampun Mbak, Mbak pinjem duit 20 juta sama Mbak Rani. Ya Allah Mbak, Mbak Rani itu janda Mbak. Dia itu ngidupin 1 anak. Dan selama ini dia tuh gak pernah ngerepotin kita, gak pernah nyusahin kita. Sesusah apapun hidupnya dia Mbak. Kamu tuh aneh ya. Memangnya Mbak suruh pinjem siapa lagi kalau nggak Mbak Rani? Memangnya kalian berdua hidupnya aja pas-pasan mau minjemin. Boro-boro punya uang 20 juta. 20 juta dari mana? Aku akan kasih Mia. Asalkan kamu bisa menolong aku. Oh iya Mbak. Serius Mbak? Terus nolong apa Mbak? Kalau saya bisa pasti akan saya bantu Mbak, bener. Aku kena kanker rahim stadium akhir. Hidupku tidak akan lama lagi. Makanya aku sengaja panggil kalian untuk kumpul semua. Aku mau titipkan Tasya ke kalian. Kasihan Tasya. Dia masih muda untuk hidup sendiri. Mia, rencananya aku mau titipkan Tasya di kamu. Sebelum aku meninggal, aku mau dia bisa
menyesuaikan diri di keluarga kamu, supaya aku tenang meninggalkan dunia ini. Apa, Mbak? Wah, kalau seperti itu berat banget, Mbak. Nggak bisa dong. Secara Mbak kan juga tahu kan kalau Tasya itu sudah mulai menginjak remaja. Otomatis resiko dan tanggung jawabnya itu juga besar, Mbak. Masanya uang 20 juta mau titip seumur hidup. Enak aja curang itu, Mbak. Mbak Mia, Mbak kok tega ngomong gitu sama Mbak Rani? Mbak, harusnya kita itu ngerawat Mbak Rani biar cepat sembuh. Bukannya Mbak berusaha untuk mengeruk uangnya Mbak Rani. Berani-beraninya ya? Ini masalah perut loh. Masalah perut. Mbak aja punya anak hanya satu. Sudah kewalahan untuk biaya hidup. Malah mau ditumpangin si Tasya. Mia, kamu jangan takut. Tasya akan dapat uang dari asuransi aku. Dia tidak akan merepotkan kamu. Oh iya, Mbak? Yang benar. Kalau seperti itu, saya mau, Mbak. Ya udah, ini aja gimana kalau hibah uang asuransinya dititipin mulai sekarang ke saya, Mbak. Jadi, saya pasti akan bantu kelola uang itu ke Tasya. Setuju kan? Ya?